Dewi Nyx adalah dewi malam dalam mitologi Yunani. Dia adalah salah satu dewa primordial atau dewa Yunani generasi pertama yang menciptakan alam semesta. Dewi Nyx masih satu angkatan dengan Dewi Gaia. Dewi Nyx disebut-sebut memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan Zeus, sang raja dewa Olympus, tidak berani mengganggunya. Tetapi kalau dihadapkan pada suatu kejadian di mana Dewa Zeus harus berhadapan dengan Dewa Nyx, kira-kira siapa ya yang menang? Yuk kita cari tahu sama-sama bersama saya Wahyu. Selamat datang di Cerita Mitologi Universe. Menurut Hesiod dalam puisinya yang berjudul Theogonia, dikisahkan Dewi Nyx merupakan salah satu putri dari Chaos, sang dewa kekacauan. Saat menciptakan dunia, Chaos melahirkan Gaia, sang dewi bumi, Eros, sang dewa cinta, Erebus, sang dewa kegelapan, Tartarus, sang lubang neraka, dan Nyx, sang dewi malam. Lalu Nyx berhubungan dengan Erebus dan melahirkan beberapa anak, yaitu Nyx melahirkan Aether, sang dewa atmosfer, dan Hemera, sang dewa siang. Nyx juga melahirkan 15 anak lainnya, yaitu Moros, sang dewa malapetaka, Ker, sang nasib kehancuran, Thanatos, sang dewa kematian, Hypnos, sang dewa tidur, Oneiroi, sang dewa mimpi, Momos, sang dewa kesalahan, Oisis, sang dewa kesulitan, Hesperides, Moirai, sang dewa nasib, Keres, sang dewa kematian, Nemesis, sang dewa pembalasan, Apate, sang dewa dusta, Philotes, sang dewa kasih sayang, Geras, sang dewa penuaan, dan Eris, sang dewa perselisihan. Meskipun memainkan peran penting dalam awal penciptaan, Nyx bukanlah sosok yang sangat menonjol dalam mitologi Yunani. Dia tidak muncul dalam banyak mitos dan hanya disebutkan secara semintas. Dewi Nyx biasanya digambarkan sebagai sosok bayangan selubung kabut gelap yang melayang di langit, menutupi cahaya. Selain itu, Dewi Nyx juga digambarkan sebagai sosok keibuan dan sering digambarkan tinggal bersama anak-anaknya. Dewi Nyx dan keluarganya tinggal di Tartarus, sebuah daerah di dunia bawah. Setiap malam, Nyx dan Erebus akan meninggalkan Tartarus untuk menghalangi cahaya putra mereka, Aether. Lalu setiap pagi, Nyx dan Erebus akan kembali ke rumah untuk beristirahat dan putri mereka, Hemera, akan menghapus kegelapan, memulihkan cahaya ke dunia. Hal ini menyebabkan terjadinya siklus siang atau malam di bumi. Setelah kekuasaan dewa berpindah tangan ke dewa Olympus, tugas Aether dan Hemera diganti oleh Eos, sang dewa fajar, Helios, sang dewa matahari, dan Apollo, sang dewa cahaya. Lalu apakah Nyx mampu mengalahkan Zeus jika mereka bertarung head to head? Mari kita analisa ya. Jika dari sisi kekuatan, Nyx mempunyai kekuatan untuk membuat gelap alam semesta dengan menyerap semua cahaya yang ada. Kekuatan Nyx seperti sebuah black hole yang ada di luar angkasa, punya gravitasi sendiri, dan gravitasi ini sangat kuat sehingga mampu menyerap cahaya di alam semesta. Dalam berbagai cerita, Nyx diceritakan tidak memiliki senjata dalam bertempur. Berbeda dengan Zeus, dia memiliki senjata petir untuk bertempur. Saat Zeus tidak membawa senjata petir, Zeus menjadi dewa yang lemah. Bahkan Zeus pernah kalah melawan monster Typhon saat senjata petirnya disembunyikan saat bertarung. Kalaupun Zeus bertarung dengan kekuatan penuh melawan Nyx, kekuatan petir yang dikeluarkan oleh Zeus akan mudah diserap oleh Nyx. Jadi kalau memang harus head to head dengan Nyx, maka Zeus lebih baik diam dan menyerah daripada hilang di telan gelapnya malam. Betul nggak sih?
Ada cerita di puisi Iliad karya dari Homer yang mengisahkan pertikaian Zeus dengan Hypnos, anaknya Nyx. Alkisah, Dewi Hera, istri dari Zeus, meminta Hypnos, putra Nyx, untuk menidurkan Zeus. Hal ini dilakukan supaya Hera dapat menumpahkan kemalangan ke Hercules, pahlawan Yunani sekaligus anak dari Zeus. Namun Hypnos tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Zeus tidur. Ketika Zeus mengetahui apa yang terjadi, dia jadi sangat marah dan pergi memburu Hypnos. Hypnos lari terbirit-birit sampai menceburkan diri ke laut untuk bersembunyi. Hypnos yang tahu kalau dirinya tidak akan menang melawan Zeus, melarikan diri ke rumah Nyx untuk meminta perlindungan. Saat Hypnos masuk ke rumah Nyx, Zeus tidak berani masuk tanpa izin, takut kalau Nyx tersinggung. Bisa berabe nih sampai Nyx marah. Walaupun anaknya yang memulai duluan, tetapi tetap aja mengerikan kalau menghadapi Nyx sendirian. Dari luar rumah, Zeus hanya mengingatkan Hypnos untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, lalu pergi kembali ke Gunung Olympus. Walaupun mempunyai kekuatan yang luar biasa, tapi Nyx lebih memilih hidup damai, menyendiri bersama anak dan suaminya di Tartarus.